Bungsu, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi dan upgrade serta dress up untuk sebuah New Xpander 2021-2022. Nah, jadi kalau misal kalian beli Xpander di 2021 itu untung banget ya, karena kayak mobil-mobil yang sekelas ini sekarang naiknya hampir 20 juta. Jadi kalau misal kalian beli mobil 2021 akhir, November, Desember, dan kalian dapetin di 2021 akhir, bisa aja kamu yang jual di 2022 malah cuan, karena PPNBM-nya udah nol, jadi harga mobil dia langsung naik. Jadi pasaran mobil bekasnya yang baru-baru pun juga pasti terpengaruh agak naik. Nah, jadi mobil ini akan kita lakukan lumayan banyak dress up di bagian interiornya, lalu bodinya akan kita coating, lalu di bagian joknya kita ganti, dan kali ini mungkin lumayan bisa dibilang lumayan ekstrim, tapi ekstrimnya tuh gak ekstrim banget, tapi lebih ke dress up supaya interiornya berubah jadi full black. Nah, jadi kita akan kerjain jok mobilnya, door trim, lalu bagian dashboard, dan juga bagian karpet dasar dan karpet wheel mat-nya. Jadi before, process, dan afternya seperti ini.
Nah, jadi kalau Xpander 2021 ke 2022 itu lompatannya tuh secara fitur naik lagi ya. Jadi secara fitur, secara fungsional, mobil ini tuh sebenarnya udah lengkap banget, all in one package. Kalian beli mobil seharga mungkin 200 hampir 300 jutaan untuk Xpander Ultimate seperti ini. Tapi memang fiturnya memang udah oke banget. Jadi kayak misal lampu ini udah triple projector ya. Jadi 1, 2, 3, jadi lampunya udah terang banget. Jadi kalian tuh kalau lampu-lampu kayak gini kayaknya menurut saya sih udah nggak perlu di-upgrade lagi karena lampunya udah terang. Lalu hal yang saya nggak suka juga di Xpander ini adalah ketika Xpander kalian tuh warnanya putih, mungkin krom-kroman seperti ini nggak masalah. Tapi kalau misal kalian tuh punya Xpander warna hitam, krom ini tuh kelihatan agak nggak tahun 2021, bahkan nggak tahun 2022 banget lah. Apalagi kalau misal kromnya tuh menyala. Nah ini kayak gini sebenarnya kalian bisa dress up atau kalian bisa melakukan black chrome. Jadi di sini di black chrome, lalu di bagian grillnya ini di black chrome, sehingga warnanya tuh lebih kelihatan elegan gelap gitu ya. Sedangkan kalau mungkin Xpander kalian warnanya terang silver, menurut saya sih masih oke jika nggak ada black chrome. Tapi kalau untuk hitam kayaknya terlalu kontras gitu ya, kayak semuanya nih udah hitam, tiba-tiba di sini ada chrome. Lalu di bagian mesin, nah Xpander ini cukup rapi mesinnya. Nah di sini udah ditutup karet full semua dari sini sampai belakang. Jadi kalau misal kalian pakai mobil belasan ribu puluhan ribu kilometer ya, dia mesinnya tuh nggak kotor karena kotorannya ditangkal oleh karet-karet yang ada di sini. Lalu ini dalamnya catnya kayak cat separuh ya, jadi cuma sampai ujung sampai sini aja, dia di sini belum cat, masih plat besi, mesinnya juga belum cat. Lalu untuk mobil ini itu ada perubahan di sistem transmisinya. Jadi yang dimana transmisi yang tadi itu kalau nggak salah 4AT atau 5AT konvensional ya, ini sekarang menjadi CVT. Jadi untuk perawatannya lebih baik kalian pakai CVT oil original Mitsubishi, atau kalian ganti CVT oilnya secara rutin. Jadi kalau misal kalian jadi kalau misal kalian ganti CVT oil Mitsubishi, dan juga kalian ganti secara rutin. Kalau misal anjuran dealer tuh biasanya itu sekitar 30.000 sampai 40.000 sekali. Yang tadinya CVT awal banget tuh masuk Indonesia tahun 2010, dari dealer biasanya 80.000. Cuma makin kesini karena di Indonesia sendiri stop and go-nya lumayan kenceng ya, terutama daerah perkotaan kayak Jakarta, Semarang, Surabaya. Itu memang jalan tuh sekarang udah pada macet, apalagi ini pandemi udah mulai lewat ya. Awal tahun ini udah Jakarta macet, Semarang macet, udah pada mulai crowded. Itu oli CVT-nya itu berdasarkan running mesinnya biasanya tinggi walaupun kilometernya rendah. Jadi lebih baik sih kalian ganti antara 10.000 sampai 20.000 sekali, karena belum tentu 10.000 km kalian tuh running hour mesinnya itu 10.000 km, belum tentu. Nah bisa aja kalau mobil ini dipakai harian, kayaknya kalian pakainya sering parkir nyalain mesin, lalu stop and go jalannya pelan-pelan, kilometer dikit, padahal running hour mesinnya panjang kayak gitu-gitu. Itu mempengaruhi untuk umur CVT oilnya. Jadi kalian mesti sering-sering ganti CVT oilnya. Lalu kalau untuk mesin sendiri, kalau Xpander sebelumnya itu dia ke lock di 4000 rpm. Kalau ini sih udah pasti di lock ya, karena dia CVT. Untuk mesinnya mungkin kalau kalian pengen naikin tenaga, itu kalian bisa pasang kayak force stabilizer atau mungkin kabel grounding. Biasa ciri khas mobil basic seperti itu. Atau minimal kalian bisa ganti ininya, filter anginnya. Jadi filter angin kalian ganti yang lebih free flow, karena biasa kalau dari bawaan dealer itu memang diciptakan untuk durability dan keamanan. Jadi kalau kalian bikin yang free flow, dia bakalan lebih ngeplong anginnya, jadi asupan angin lebih deres, jadi otomatis tenaga juga naik lumayan. Kalau mobil bensin mungkin kalian ganti filter filter angin yang sport atau racing biasanya bisa naik 5 sampai 7 8 horsepower seperti itu. Nah, lalu untuk remap itu
saya belum sempat nanya, tapi biasanya kalau expander di remap tuh lumayan, di RPM-nya bisa agak naik sedikit. Nah, lalu untuk expander sendiri itu kacanya kan gede banget. Jadi untuk kaca yang lebih gede dan lebih landai, biasanya itu cenderung lebih panas dibanding kaca yang lebih kecil dan lebih curam gitu. Maka dari itu kalau mobil ini kalian nggak puas sama kaca filmnya, supaya di dalam itu lebih adem dan lebih kelihatan keluar, itu kalian bisa ganti seperti di expander ini. Ini kita menggunakan 3M Crystalline. Kenapa 3M Crystalline? Karena kalau kalian lihat ya, 3M Crystalline itu ini 40% dia warnanya itu silver. Karena dia namanya kristal, jadi silver. Jadi kalau kena pantulan cahaya dari luar, itu dia nggak kelihatan. Tapi karena kaca film yang 3M Crystalline ini adalah top of line daripada 3M, itu pandangan dari dalam keluar tuh kelihatan banget. Dan kalau siang itu panasnya lumayan bisa nolak panas, walaupun bukan yang terbaik. Kalau terbaik sih ada di atasnya masih banyak, tapi untuk proper untuk harian 3M Crystalline sih cukup oke. Nah, lalu kalau misal kalian punya expander yang 2017 lalu kalian ganti ke expander 2021, biasanya kalian agak sedikit kaget karena saya udah nyobain sendiri di expander yang 2021 itu dia lebih rigid, jadi suspensinya itu sedikit lebih stiff, jadi dibikin lebih stiff dibanding yang expander sebelumnya. Tapi memang dia kestabilannya sih oke, tapi buat kalian yang suka dengan yang lembut, mantul-mantul gitu, seperti expander 2017, lebih baik kalian bisa pasangin atau kalian bisa ganti ban, karena ban ini setahu saya dia ring 17 ya. Nah, ring 17 dia 205, ukuran bannya itu 205 55 R17. Nah, ban ini 55 ini menurut saya sih tergolong ban yang lumayan tipis gitu. Jadi kalau misal kalian memang kestabilan oke, karena dia lumayan lebar. Jadi 195 itu kalian bisa gedein lagi ke kayak 215 60 atau 215 50 R17. Nah, which is itu cukup oke. Jadi kayak ban Innova Ribbon yang Venturer itu dia sedikit lebih tebal karena profilnya sendiri. Kalau 2K1555 itu dia memang lebih tebal daripada yang 19555 atau 21560, dia bannya ban Toyota Rush itu, jadi lumayan tebal sehingga kalau dipakai itu bannya bisa lebih empuk. Dan kalian pakai bahan yang bahan karetnya itu soft compound, kayak misal dulu LM705 atau Bridgestone Turanza atau Michelin Primacy kayak gitu. Jadi untuk ban ini kalian tebelin dikit supaya dengan ring 17 kalian bisa dapetin performa suspensi yang soft dibanding yang expander 2021. Nah, lalu kayak gini-gini nih sebenarnya kalian juga bisa bikin black chrome. Nah, kita jelasin sebenarnya untuk cat expander, catnya yang dipakai itu adalah cat yang lumayan sticky gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai expander warna hitam, ketika dipakai baru dicuci sekali dua kali tiba-tiba ada swirl, itu wajar karena dia catnya itu termasuk cat yang hitamnya tuh hitam banget, solid, sedikit ini ya, sedikit ada keramik siraliknya, tapi dia termasuk yang sticky paint. Jadi karakter cat sticky paint itu biasanya dia lebih lembut, hitamnya lebih hitam, kilapnya lebih kilap, tapi memang catnya ini empuk. Jadi kalau misalkan kena goresan dikit dia langsung baret. Nah, supaya cat ini agak keras, itu kan bisa lakukan nano keramik coating dengan kekerasan 9H atau 10H. Nah, itu kan bisa aplikasiin ke expander ini. Seperti di sini di Agijok Suave Serpong dan Semarang, ini kita aplikasiin untuk nano keramik di bagian body, sehingga catnya ini jadi lebih keras. Jadi kalau udah lebih keras, biasanya kalau baret itu dia nggak langsung kena ke cat originalnya. Dan juga kalau ngomong coating itu tahan baret, sebenarnya enggak, tetap bisa baret. Cuma memang baretnya itu kenanya ke bagian lapisan coating yang dulu sebelum ke bagian cat originalnya. Dan baret-baret yang bisa dibilang halus itu dia lebih tahan gitu. Kalau baret kasar biasanya tetap baret aja sih. Nah, jadi untuk expander ini itu sebenarnya interiornya tuh udah oke banget. Sebenarnya udah oke banget karena banyak upgrade di bagian dashboard dan di bagian pintu. Jadi untuk material interiornya sendiri dia menggunakan bahan seperti ini ya, bahan sintetik. Lalu busanya, ketebalan busanya ini sekitar 2 mili sampai 3 mili, jadi cukup tipis. Jadi kalau misal kalian
ganti ke door trimnya, lebih baik kalian ganti satu set dengan bagian dashboardnya. Atau mungkin kalau kalian pengen ganti jok doang, kalian nggak ganti bagian pintu, sebenarnya bagian jok doang kalian juga bisa ganti gitu. Jadi bagian joknya kalian ganti, ini tetap original, tetap warna beige, dan di bagian joknya kalian mesti ada ornamen warna beige supaya tematik. Nah kalau kalian pengen ganti full black, terus sebenarnya bisa juga kayak di Xpander ini. Xpander ini memang sebenarnya warnanya itu bisa dibilang full black, cuma karena panel dashboard dan panel door trim ini gede banget, dan panel dashboard dan panel door trimnya ini dia warna beige, jadi kelihatannya interiornya ini jadi ada warna beige. Padahal sebenarnya secara warna ini dominan itu warna hitam, jadi pinter banget deh dari Mitsubishi bikin kelihatan beige-nya itu dikit-dikit doang, tapi di bagian kulit gitu. Nah kalau misal kalian ngerasa kulit ini terlalu tipis, karena memang kalau misal dilihat secara busanya ini bukan termasuk busa yang tebal 2-3 mili. Jadi kalau misal kalian ganti dengan busa yang cukup tebal 0,8 sampai 1 cm, dia bakalan lebih empuk lagi. Jadi kalian bisa lihat ini dipegang dia lebih empuk dibandingkan originalnya. Lalu di sini kalau nyandar, karena di sini kan kita nyandar tiap hari ya, itu busanya tuh terlalu tipis jatuhnya. Kalau misal terlalu tipis biasanya kayak nyandar itu cuma kayak ke kulit gitu, sedangkan soft touch itu kurang dapat. Jadi ini kita upgrade juga di bagian door trimnya ini kita kulitin dengan busa yang lumayan tebal 0,8 sampai 1 mili, sehingga kalau dipegang ini dia lebih empuk, konturnya lebih kerasa di bagian ini juga ya. Nah ini udah kita retrim juga, busanya kita tebelin sehingga kalau dipegang dia lebih empuk. Lalu yang kedua juga kalau misalnya kalian nggak suka dengan warna beige atau warna beige itu gampang kotor, karena ini mobil ini baru dipakai 677, tapi entah kenapa ini udah lecek-lecek ya kulitnya ya, udah berubah warna, kena bercak-bercak. Nah walaupun teksturnya sebenarnya mewah, tapi ada bercak-bercak ini, jadi kayak nggak banget kalau dipakai, karena kelihatan banget gitu, karena penampang kulitnya gede jadi bercak dikit langsung kelihatan. Nah kalian bisa alternatif ganti menggunakan warna hitam atau kayak serat karbon dan warna hitam seperti ini. Jadi ini tematik, karena interior Xpander sendiri kayak di bagian sini door trimnya sebenarnya dia ada ornamen karbonnya. Jadi kalau kalian tambahin karbon sebenarnya itu lumayan masuk banget gitu di sebuah Xpander ini. Jadi di sini kita ganti karbon warna hitam, stitchingnya tetap original warna beige. Di sini warna hitam, stitchingnya warna beige juga. Dashboard ini udah digarap tapi belum jadi. Itu yang di bagian atas kita bikin tematik. Bagian atas ini kita pakai karbon, bagian bawah kita pakai warna hitam, dan stitchingnya warna beige juga seperti itu. Nah lalu di bagian jok ini juga kita ganti menggunakan microfiber Napa warna hitam, lalu di tengahnya ada perforasi. Kalau di bagian setir ini perforasinya bohongan, di sini benar-benar perforasi asli. Jadi kalau misal kita pakai untuk jangka panjang, untuk keluar kota, dia ada sirkulasi udara seperti mobil-mobil Eropa. Maka dari itu kayak mobil-mobil mahal biasanya di bagian tengahnya ada perforasi. Jadi dipegang ini ada angin yang keluar ya. Memang ada ada sirkulasi udara di bagian joknya. Jadi kita duduk nyetir jarak jauh juga lebih nyaman. Lalu dari microfiber sendiri durability-nya juga lebih baik dibandingkan sintetis, karena dia bahan dasarnya udah microfiber. Dan tampilannya juga lebih premium, karena dia tampilannya lebih ngedove dan seratnya lebih mewah seperti ini. Lalu ini stitchingnya warna beige seperti originalnya, jadi tetap tematik. Untuk setir tetap kita perjalanan dengan original. Ini sih sebenarnya bahannya udah oke banget, udah kelihatan mewah. Dan ininya perforasi, tapi perforasinya nggak real ya setirnya. Jadi perforasinya memang nggak lubang. Nah lalu untuk seperti ini, kalau kalian punya Xpander dan kalian tahu lah ya Xpander ini kayak gininya gampang banget baret, itu kalian bisa alternatif untuk bikin wood panel yang doff kayak gitu, atau mungkin kalian bikin wood panel yang gloss yang warnanya bukan hitam. Itu bisa membantu supaya ini nggak gampang kelihatan baret, karena kalau warna hitam gimana pun black piano gini, misal pun udah dilapisin apapun, biasanya kalau misal baret ya baret aja gitu, karena warna-warna black piano gini memang susah untuk perawatannya, nggak mudah lah untuk perawatannya. Lalu kalau Xpander kalian suka dengan mobil-mobil Eropa, lalu kalian pakai harian untuk Xpander, ini kan juga bisa hitam ini.
menggunakan sweat atau blue sehingga atasnya benar-benar jadi full black. Nah, kita cek ke bagian belakangnya. Untuk bagian dashboard sendiri, sebenarnya kalau dibungkus hitam, kalian lebih suka full black, kalian bisa ikutin video ini sampai video ini. Nanti ditunjukin aja ya untuk sinematik bagian dashboardnya. Ini juga di bagian belakangnya udah kita ganti. Ini kan panel head unit ya, karena kalau copot dashboard tengah dia harus copot head unit. Nah, ini di bagian belakang ini kan bisa lihat nih, di sini kita kasih stitching juga, lebih kelihatan sporty di bagian tengahnya. Jadi di expander ini nih seperti ini. Nah, lalu untuk jok belakang juga modelnya sama, cukup simple, clean, hitam. Di sini perforasi, stitchingnya warna beige. Lalu di bagian door trimnya juga kita ganti nih. Bagian belakang kita ganti menggunakan microfiber napa dengan stitching warna beige. Lalu door trimnya bagian atas kita ganti menggunakan karbon, stitchingnya double stitching warna beige. Jadi kelihatan banget hitam, mewah, sedikit sporty dan tematik dengan di bagian interiornya. Jadi gitu aja ya bosku untuk tes modifikasi sebuah expander. Oh iya, dan karpet ini juga kita ganti menggunakan karpet dasar dan coil mat. Nah, biasanya ada beberapa customer kita yang nanya, kan belakang ini kita banyak tampilin karpet 360 dan peminatnya lumayan banyak. Nah, itu ada yang bertanya, Om, kalau misal saya pasang karpet dasar plus karpet 360, itu bagaimana? Itu kita benar-benar nggak rekomendasi ya. Kalau kalian misal pakai karpet dasar yang bahannya kulit, lalu atasnya pakai karpet 360. Karena basicnya apa? Basicnya karpet 360 dan karpet dasar itu fungsinya mirip. Kalau karpet dasar dia nge-cover 98%, lubangnya cuma di lubang-lubang baut. Tapi kalau karpet 360 itu dia coveragenya paling 60-70%, karena banyak yang masih lubang juga. Dan kalau misal karpet dasar ditumpuk pakai karpet 360, biasanya karpet 360 itu bawahnya velcro, bukan gerigi seperti ini. Nah, kalau karpet wheel mat kan emang dia gerigi seperti ini ya, jadi kalau kena kulit pun dia lumayan ngetahan gitu, jadi nggak goyang-goyang. Sedangkan kalau karpet dasar, karpet 360, dia bahannya kan velcro, jadi kalau kalian pakai karpet dasar plus karpet 360 jatuhnya malah licin. Jadi lebih baik kalau misal kalian memang mau putusin pakai karpet dasar, itu lebih baik kalian pakai karpet wheel mat. Tapi kalau kalian pertimbangin untuk karpet 360, lebih baik kalian jangan pakai karpet dasar, karena takutnya malah kalian nyesel pasang karpet dasar dibongkar lagi, ongkosnya 2 kali, kalian pakai juga nggak puas. Jadi lebih baik sih kalau kalian pakai karpet dasar matchingnya sama wheel mat. Atau kalau karpet 360 ya kalian cukup karpet 360 aja, atau karpet 360 plus Bluetooth original, seperti itu. Nah, jadi gitu ya konten untuk expander kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang punya New Expander 2021, dan selamat buat yang sudah beli New Expander 2021. Depresiasi kalian lewat 1 tahun. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.